Buat kakak aja. Dengan rangkaian yang kita pelajari yaitu yang pertama potensial elektroda standar dan derek volta, kemudian sel volta itu sendiri serta komponennya, lanjut lagi reaksi dan potensial sel dari sel volta tersebut, notasi sel, reaksi elektrolisis dan lain hukum. Oke, sebenarnya materi ini harusnya kalian sudah pelajari mengenai reaksi redox. Sudah belajar belum? Redox. Pernah dengar tapi lupa. Redox jadi enggak sepenuhnya perlu tahu, tapi paling enggak tahu yang mana reaksinya bakal mengalami reduksi, mana yang bakal mengalami oksidasi. Jadi redox itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Oke. Baca pas dulu. Jadi contoh penggunaan sel volta ini salah satunya itu aki motor. Jadi dari aki motor itu dari reaksi kimia diubah menjadi dari energi kimia diubah menjadi energi listrik. Makanya itu aki itu sebagai sumber dari sumber energinya diubah menjadi energi listrik. Jadi sel volta dan sel elektrolisis ini sebenarnya itu satu kesatuan terhadap sel elektrokimia. Jadi elektrokimia itu sendiri dibagi menjadi dua, sel volta dan sel elektrolisis. Bedanya apa Kak sel volta sama sel elektrolisis itu? Kalau sel volta tadi yang Kak sebutin di aki, dia dari energi kimia kita ubah menjadi energi listrik. Energi kimia kita ubah menjadi energi listrik. Jadi di sini kimia ke listrik. Sedangkan elektrolisis kebalikannya. Jadi dari energi listrik kita ubah ke energi kimia. Itu.
sebelum kita masuk ke lebih lanjut mengenai keadaan sel elektrolisis, kakak mau bahas dulu hal yang pertama itu potensial elektroda standar. Potensial elektroda standar. Potensial elektroda standar ini disebut juga sebagai potensial reduksi standar. Kalau dipikir-pikir lagi, oke, yang pertama itu potensial elektroda standar. Kalau dari ini kan nggak kebayang ya potensial standar elektroda aja baru pertama nih kak dengar ya. Kalau kak ini juga bisa dibilang sebagai potensial reduksi standar. Nah, kalau ada kata reduksinya baru nih. Berarti kalau potensi suatu unsur tersebut untuk mengalami reduksi. Jadi bisa dibilang ini adalah kecenderungan, bukan kecenderungan, tapi nilai suatu unsur, suatu reaksi mengalami apa namanya tadi? Reduksi. Itu namanya. Mungkin di PPT ada nggak ya? Di PPT ya? Di PPT yang kakak suruh buka tadi. Di situ dibilang potensial elektroda standar atau potensial reduksi merupakan nilai yang menyatakan kecenderungan suatu zat untuk tereduksi. Oke, kurang lebih mirip ya, sama bukan lagi. Terus kalau di PPT dia bilang gimana kak cara menentukan nilai potensial standar, yaitu bisa disingkat sama ini ya. Aduh, gampang nih. Di sini aja. Ini lambangnya SL, E0 atau lagi potensial. Oke. Terus gimana kak cara menentukannya? Cara menentukan potensial standar itu pasti pakai eksperimen. Tapi dengan cara membandingkan tadi ada namanya elektroda. Membandingkan elektroda yang mau kita cari potensialnya dengan elektroda hidrogen. Itu di bagian PPT disebut menggunakan suatu elektroda pembanding katanya. Misalnya elektroda hidrogen. Kenapa? Karena hidrogen nilai potensial standarnya 0, sehingga ketika dibandingkan dengan yang lain dia bakal ngasih nilai. Jadi nilai itu yang bakalan keluar dari voltmeter tadi adalah nilai potensial dari elektroda yang bakalan dicari nilainya. Kemudian mungkin masih ini ya bingung ya kak, elektroda itu kan ya. Apa kak elektroda? Padahal bahasanya kita mulai dari sel voltanya dulu harusnya, tapi kita singgung dulu sama potensial elektroda standar dulu. Kemudian ada yang namanya direct volta. Direct volta. Oke, kalau direct volta ini simpelnya itu adalah susunan logam. Tapi susunan logam apa kak? Susunan logam yang menyatakan yang menyatakan nilai potensial reduksi standarnya. Jadi nah ini masalahnya kak. Di potensial standar ini perlu dihafal. Bantu kakak ayo sebutin yang apa ada di PPT dari kalium, barium, kalsium, magnesium, aluminium, mangan, zinc, selanjutnya Fe,
berarti semakin namanya ada potensial standar reduksi standar, berarti semakin besar maka semakin besar pula peluang untuk reduksinya. Berarti di sini dia bakalan semakin mengalami reduksi. Sedangkan ke arah kiri, dari sini dia ke sini lagi, kebalikannya lagi, dia bakalan mudah mengalami nilai potensialnya. Kalau tadi semakin besar, berarti ini bakal semakin kecil. Atau bernilai negatif, semakin bernilai negatif, maka dia bakalan makin sulit tereduksi, yang artinya dia bakalan semakin mudah teroksidasi. Di situ ada ini ya, ada caranya, ada cara menghafalnya. Kalau kakak sih nggak bisa ngapalin itu. Kalau bapak camat nanti meninggal, alam mana zaman Firaun, nggak masuk dari otak. Kalau kakak sebenarnya ada, tapi mungkin nggak tahu ini masing-masing. Kalau kakak itu tuh sebenarnya kalau di PPT kalian nggak ada ya linya. Sebenarnya li juga masuk, tapi kalau kakak Lika baca novel, berarti sama itu. Lika baca novel, Mang Ali mana sih gitu. Mang Ali mana sih gitu. Jadi MG-nya Mang, AL-nya Ali, MN-nya mana, Z-nya kakak pakai sih gitu. Mana sih gitu. Mang Ali mana sih gitu. Memang nggak nyambung, tapi paling enggak ada pengelompokan. Ya kan? Ya, kemudian Feni sini perbaiki hari cukup. Agak susah ya. Feni sini perbaiki hari cukup hibur agar penuh arti. Saya tulis ya. Jika baca novel, jadi Lika BACA, N-nya emang nggak pakai NA, tapi paling nggak ada penamaannya di novelnya. Itu. Kemudian Mang Ali, MG-nya untuk Mang Ali, mana sih? Nah, Z-nya ini menandakan N-nya, mananya MN, Ali-nya AL, MG-nya Mang. Memang nggak terlalu nyambung, tapi kalau dibandingkan sama yang ada di PPT kan kalau begini. Kemudian lanjut di bawah perasaan selanjutnya, Feni sini perbaiki, agak panjang ya, perbaiki ya, hari cukup hibur, AG-nya agar penuh arti. Nih. Jadi bisa kalau kakak tuh cuma bagian depannya aja sih. Nih. Jadi ada 3 kalimat yang perlu dihafalin. Bisa nggak kalau pakai cara kakak? Bisa. Atau nanti kalian bisa dicoba-coba buat lagi gitu. Karena ini kalau menghafal balik lagi ke orangnya masing-masing. Nih, tadi coba lihat lagi di PPT, dicek kuis cek 1. Lihat lagi di PPT. Diberikan deret volta sebagai berikut, bla 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 bla, itu urutan deret volta ya. Kemudian logam yang lebih mudah teroksidasi daripada Mn adalah, Mn ada di mana? Di sini. Oke. Tadi yang mana nih yang bakal teroksidasi itu ketika dia semakin ke kiri atau semakin ke kanan?
potensial elektroda standarnya udah ada di soal nomor 2, ya enggak? Nah, kemudian ditanya logam yang paling mudah teroksidasi. Berarti kalau oksidasi otomatis yang semakin ke kiri atau yang semakin kecil nilainya. Di antara yang semakin kecil nilainya adalah Ni. Oke? Oke, nanti aja kuis. Oke. Barulah kita masuk ke sel pembuatan. Oke. Oke, ini boleh kita hapus. Kita lanjut ke bagian sel kontak. Oke, jadi di sel kontak ada beberapa, kita perlu tahu komponennya dulu. Yang pertama, di sel kontak itu ada yang namanya elektroda. Ada yang namanya elektroda. Jadi elektroda itu adalah tempat terjadinya reaksi redoks itu sendiri. Elektroda dapat berupa lempengan besi, lempengan logam nih. Jadi dihubungkan ke dalam dua larutan, itu namanya elektroda. Berarti kalau di sini ada dua elektroda, berarti yang pertama komponen yang pertama itu ada elektroda atau logam tadi yang terdiri dari ada yang namanya elektroda positif. Tapi elektroda itu terdiri dari katoda, anoda, dan anoda. Kalau dalam sel kontak, katoda dia bernilai positif, sedangkan anodanya dia bernilai negatif. Nah, di katoda ini bakalan terjadi reaksi reduksi, dan di anoda bakalan terjadi reaksi oksidasi pastinya. Oksidasi. Itu dulu. Kemudian ada yang namanya
jembatan garam. Kira-kira dari komponen gambar itu yang menjadi jembatan garamnya siapa? Yang mana? Yang melingkar ya, ini kelihatan jadi jembatan ya. Jadi fungsi jembatan garam ini untuk menjaga keseimbangan larutan elektrolit. Selanjutnya yang ketiga, kita punya tadi udah di spill, ada yang namanya larutan elektrolit. Jadi komponennya harus ada larutan elektrolit. Kalau nggak ada tiga komponen ini, berarti bukan sel volta. Jadi sebagai menghantarkan listrik. Itu tiga komponen. Nah, terus Kak, yang ini perlu nggak voltmeter ini? Sebenarnya untuk sel volta sendiri tidak terlalu diperlukan, karena kan tujuannya mau menghasilkan listrik. Jadi di sel volta pasti menghasilkan listrik. Tapi kenapa sering ditaruh sama voltmeter Kak? Itu cuma untuk melihat atau adakah listrik yang lewat, adakah listrik yang bergerak ketika rangkaian sel volta digunakan. Oke, contohnya Kak, bagaimana sistem kerjanya sel volta ini? Nih, misal Kakak punya larutan di sini ZnSO4, yang ini CuSO4. Kemudian dengan anodanya ini Zn, kemudian di katodanya ini Cu. Jadi kalau di sel volta itu cenderung larutannya harus sama dengan elektrodanya. Begitu juga yang di sebelah katodanya harus sama dengan elektroda anodanya. Katodanya. Oke. Terus gimana pergerakannya ini Kak? Bagaimana dia bisa menghasilkan listrik? Nih. Jadi ketika udah dihubungkan dengan kawat penghubung, satu lagi harusnya ada kawat penghubung. Kalau nggak ada kawat penghubung, gimana itu mau mengalirkan listrik? Kawat penghubung. Jadi ketika udah disambungkan, elektroda udah disusun rangkaiannya, maka siapa di antara Cu dan Zn, siapa yang paling mudah terreduksi berdasarkan dari volta tadi? Terreduksi. Cu terreduksi, berarti Zn bakal mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasinya itu adalah elektrodanya. Elektroda dari si Zn ini. Kalau ketika Zn itu teroksidasi, Zn ini bakalan luruh menjadi Zn12 ke dalam larutan elektrolit. Kemudian karena dia menjadi ion, dia melepas elektron, sehingga elektronnya bakalan pergi ke arah si katoda ini. Elektronnya bakalan mengalir ke arah si katoda tadi. Oke, ke arah katoda tadi. Nih, akhirnya elektroda dari Cu ini penuh dengan elektron. Sehingga Cu ini larutan elektrolit kan dia bakalan mengion ya. Ini kakak mau kasih tahu. Bakalan jadi yang ini bakalan jadi Zn2+, SO4 2-, yang ini Cu2+, dan SO4 2-. Nah, yang ini ketika berarti di sini udah ada Cu2+ ya, banyak di larutannya, ya kan? Ketika dialiri elektron tadi, Cu ini bakal nempel ke Cu yang seng ini, nempel nih Cu-nya nih ke sini, Cu2+. Nih kakak kasih bulat-bulatan aja, bakalan nempel. Oke. Nah
namanya Cu tadi tereduksi, yang awalnya jadi Cu2 plus jadi Cu ketika nempelnya sama si seng-sengnya tadi. Oke, jadinya dia mengendap di dekat seng itu tadi. Oke, sedangkan Zn kenapa dia teroksidasi? Karena dia awalnya yang jadi logam menjadi sesuatu yang bermuatan plus. Yang kalau logam kan muatan awalnya 0 tuh, sehingga ketika dia teroksidasi bermuatan 2 plus. Itu yang dinamakan kenapa dia teroksidasi. Ini dapat terjadi karena tadi ada delta tadi. Kita tahu ada namanya beda potensial. Kan ada namanya potensial elektroda standar. Aliran elektronnya ini dapat terjadi karena adanya beda potensial antara elektrodanya. Ada yang ingin ditanyakan sama sini? Pusing kimia, ya Allah. Apa yang dibahas? Jadi kalau di sel volta yang katodanya itu bermuatan positif, oke, dan terjadi reduksi. Dan di anodanya dia bermuatan negatif dan mengalami oksidasi. Oke, coba lihat kuis yang di PPT itu. Pada sel volta terdapat 2 buah elektroda. Pernyataan yang tepat mengenai elektroda. Kenapa yang salah? Padahal yang benarnya anoda. Kalau dia negatif dia anoda, dan benar ya terjadi